Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai saja. Ini yang sudah bergabung 25 mahasiswa. Dan hari ini pertemuan terakhir sebelum nanti UTS. Setelah UTS, dosennya akan gantian dengan dosen yang kedua, yaitu Bu Adawiyah. Dan kesempatan kali ini nanti terutama akan saya bahas mengenai soal-soal yang minggu kemarin sudah ditugaskan, dan juga untuk mengenai materi-materi sebelumnya masih bisa kalian akses juga di rekaman perkuliahan yang sudah saya share juga di situ. Dan kalau misal masih ada pertanyaan-pertanyaan seputar materi itu, ya silahkan saja disampaikan ke saya. Bisa di luar jam perkuliahan juga bebas saja, asal ya harus sadar juga pasti akan slow respon seperti itu. Dan untuk kelas ini tadi pagi sih saya cek masih ada satu mahasiswa belum mengumpulkan tugas. Untuk per jam ini sudah lengkap apa belum ya? Kelas B. Satu mahasiswa biasa, Jovin Adam, mahasiswa 2017. Ini anak tambang ya. Tugasnya kosong terus dan nggak apa-apa lah, nanti urusan saya. Dan untuk kali ini silahkan kalian cek aja di kerjaan kalian. Nanti kalau misal ada sesuatu yang berbeda dengan pekerjaan kalian ataupun ada sesuatu yang ingin ditanyakan, langsung saja disampaikan. Ini untuk bab keempat mengenai energi dalam reaksi kimia atau termokimia. Ada beberapa soal, kalau nggak salah 8. Yang pertama di sini soal yang pertama mengenai kerja ekspansi suatu gas. Asalnya volume 1,6 liter jadi 5,4 liter pada suhu konstan seperti itu ya. Klausul yang pertama suhunya konstan. Kemudian kondisi berikutnya, yang pertama kondisi vakum, yang kedua kondisi tekanan konstan 0,8 atm. Yang ketiga tekanan konstan 3,7 atm. Nah, untuk yang pertama, ini kan kondisi vakum. Kemarin juga ada contoh seperti ini. Ketika kondisi vakum, nilai P-nya itu adalah sama dengan 0. Sehingga kerja yang terjadi di sistem ini itu 0 Joule. Jadi walaupun ada perubahan volume, tetapi tekanan ini 0 atau vakum, dia akan menjadi 0 Joule juga kerjanya. Jadi tidak dianggap melakukan kerja. Kenapa bisa seperti ini? Sebelumnya kemarin di teori sudah saya jelaskan juga bahwa ketika terjadi suatu keadaan vakum, gas ataupun terutama molekul-molekul gas itu akan berusaha untuk melakukan ekspansi. Ekspansi dengan tidak adanya tekanan dari luar, artinya ekspansi tersebut juga tidak ada yang melawannya. Karena tidak ada yang melawan ekspansi itu, si gasnya ini akan terus-menerus melakukan ekspansi tanpa adanya energi yang terlibat di situ. Kalau mau sudut pandang kita perluas lagi, ini kan juga teori yang muncul ketika orang meneorikan bahwa alam semesta ini semakin lama juga akan semakin mengembang kayak gitu ya. Ya karena memang tidak ada tekanan di luar dari alam semesta ini untuk bisa menjaga dia tetap di satu kondisi tertentu. Dia akan selalu melakukan ekspansi. Seperti itu. Jadi untuk kondisi pertama, kondisi vakum, walaupun dia terjadi perubahan volume, kerja yang ada di situ nilainya 0 Joule. Seperti sebelumnya dijelaskan bahwa kerja itu bukan fungsi keadaan. Yang fungsi keadaan itu adalah di sini volumenya. Kemudian yang nomor B, itu diketahui tekanannya yaitu 0,80 atm. Kita masukkan ke persamaan ini, min P delta V, ketemunya sekian, min 308 Joule. Nah, sebelumnya di sini kan harus dikonversikan dulu. Hasil perhitungan min P delta V itu satuannya adalah liter atm, kemudian mau kita konversikan ke dalam Joule, kita gunakan 101,3 Joule per 1 liter atm. Kita pakai ini saja,
Karena sebenarnya di setelah 3 ini masih ada lagi rentetan komanya. 32 atau berapa gitu, saya lupa. Tapi kita pakai ini saja, 101,3 Joule per 1 liter ATM. Ini kita bisa gunakan untuk mendapatkan nilai kerja dalam Joule. Seperti itu. Kemudian kondisi ketiga, ini perhitungannya sama, B dan C ini kan sama kondisinya. Dia suhunya konstan, tekanannya yang berubah. Kita menggunakan min P delta V. Untuk ketemu hasilnya min 1424 Joule. Seperti itu. Mungkin di sini ada pertanyaan. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya anggap paham ya di bagian ini. Yang perlu jadi titik berat, kondisi vakum itu artinya tekanan lingkungan nilainya 0 atm. Karena nilainya 0 atm, ekspansi apapun itu bisa terjadi tanpa adanya effort, tanpa adanya kerja. Seperti itu. Kemudian soal nomor 2. Nomor 2 ini ada dua kondisi. Suatu gas, dia melakukan ekspansi terhadap lingkungan, artinya dia mengeluarkan suatu kerja terhadap lingkungan sebesar 325 Joule. Pada saat yang bersamaan, dia menyerap panas sejumlah 127 Joule. Jadi ada dua kondisi ini. Satu, dia melepaskan suatu energi tertentu sebesar 325 Joule dan juga menerap panas sebesar 127 Joule. Tinggal kita konversikan dia nilai totalnya, perubahan energi total dari si gas tersebut seberapa. Kita menggunakan rumus ini, delta E atau perubahan energi dalam itu akan sama dengan Q plus W. Q-nya ini kalor, W-nya ini kerja. Konteksnya di sini kita cek dari simbol yang ada di depannya atau notasi positif atau negatif yang berlaku di situ. Karena di sini si kerja itu pada lingkungan, artinya dia eksotermis prosesnya, min 325 Joule. Kita tuliskan minus di sini. Untuk yang kedua, karena dia menyerap kan dari lingkungan ke sistem, kita gunakan notasi positif. Sehingga di sini plus 127 Joule ditambah minus 325 Joule. Delta E akhirnya itu min 198 Joule. Jadi gitu ya, kita cek di suatu proses itu dia terhadap lingkungan atau lingkungan terhadap si sistemnya. Kalau lingkungan terhadap sistem berarti dia endotermis prosesnya. Di situ pakai notasi positif. Kalau dia sistem terhadap lingkungan itu eksotermis, kita gunakan notasi negatif. Ada pertanyaan mungkin? Nah, gambaran soal ini juga menggambarkan proses yang namanya proses menuju energi aktivasi seperti itu. Ada beberapa reagen, ada beberapa reaksi kimia yang di awal itu butuh dipanaskan lebih dulu. Nah, setelah dipanaskan mencapai titik energi aktivasinya, dia bisa berjalan secara spontan untuk kemudian menghasilkan produk. Ini pun terjadi hal yang sama, mirip-mirip seperti itu. Dia pada saat yang bersamaan melepas dan juga menerima energi tertentu. Yang dilepas sebesar minus 325 Joule, yang diserap sebesar 127 Joule. Untuk nanti didapatkan delta E dari sistem tersebut, yaitu minus 198 Joule. Soal nomor 3 sekarang. Ingat ini file ini tidak saya share ya, nanti kalau memang kalian butuh catat saja, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ini soal nomor 3 mengenai proses pengambilan zinc dari zinc sulfida. Itu ada tahap pemanggangan zinc lebih dulu atau pemanasan zinc lebih dulu. Dan diketahui nilai delta H dari reaksi ini yaitu 2ZNS plus 3O2 menjadi 2ZNO plus 2SO2 itu delta H-nya minus 879 kJ per mol. Nah, di sini yang ditanyakan merupakan
kalor yang terlibat dalam kilojoule per gram ZNS. Jadi per molnya di sini kita ubah menjadi per gram. Seperti itu. Nah, yang perlu diingat, reaksi-reaksi kimia atau reaksi termokimia, si nilai delta H-nya ini dipengaruhi juga oleh koefisien. Koefisiennya naik, si delta H-nya juga akan naik. Gambarannya di contoh ini. Nah, di sini delta H itu diketahui minus 879 kJ per mol. Akan tetapi yang kita butuhkan kan hanya si ZNS-nya saja. Sehingga delta H-nya ini kita bagi 2. Untuk kemudian diperoleh, ini minus ya, ini minus 439. Minus 439,5. Untuk setiap gram ZNS, kita ubah satuan mol di sini menjadi gram. Caranya bagaimana? Ya tinggal kita matematis sederhana saja. Mol itu kan gram per mr. Ini sudah ada mr-nya, sehingga kalau mau mencari gram dari mol, ya kita tinggal mol itu kita bagi dengan mr-nya atau ar-nya. Sehingga di sini min 439,5 kJ per mol kali 1 mol per 97 gram. Karena setiap 97 gram ZNS itu nilainya setara dengan 1 mol. Untuk nanti kita ketemu angka-angka ini 4,53 sekian kilojoule per gram, kita bisa sederhanakan menjadi 4,53 kilojoule per gram. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jadi ini ya yang perlu jadi ketelitian kita juga. Di sini kan persamaan termokimia, walaupun dia dituliskan per mol, tetapi karena koefisiennya di sini ada 2, kita perlu untuk membaginya menjadi 2. Dibagi 2 untuk mendapatkan setengah dari nilai delta H yang ada di sini. Itu ini. Nah, setelah diketahui ini, kita bisa lanjutkan perhitungan dalam kilojoule per gram. Seperti itu. Berikutnya, ini soal nomor 4. Jika 2 mol H2O fasanya gram diubah menjadi H2 gram dan O2 gram, H2O gas diubah menjadi H2 gas dan O2 gas pada tekanan 1 atm dan suhu 125 derajat Celcius, berapa nilai delta E-nya? Di data ini kita disuruh untuk mencari delta E, padahal delta E sendiri itu dihasilkan berdasarkan rumus delta H min P delta V. Di sini ada delta V, padahal delta V tidak diketahui di soal ini. Bagaimana yang harus kita lakukan, perhitungan seperti apa yang harus kita lakukan, supaya kita bisa mendapatkan nilai P delta V ini? Kita harus selalu ingat bahwa gas itu mengikuti hukum gas ideal. PV ini bisa kita ubah menjadi nRT. Kita pakai delta H dikurangi ini PV nRT. PV itu sama dengan nRT. N-nya itu merupakan jumlah atom ya, seperti jumlah mol seperti itu. Nah, jumlah mol untuk reaksi-reaksi gas itu diwakili oleh si koefisiennya. Delta N di sini merupakan selisih antara koefisien produk dikurangi koefisien reaktan. Koefisien produknya di sini kan H2 ada 2. O2-nya ada 1 sehingga dia 3 kan. 3 di produk dikurangi 2 yang ada di reaktan. Untuk nanti kemudian muncul 1 di sini sebagai delta N. Kita masukkan angka semuanya. Ini delta H 483,6 kJ per mol dikurangi ini R dikalikan suhu dalam Kelvin dikalikan 1. Yang perlu diingat nilai R itu kan banyak sekali ya. Ada yang R dalam bentuk seperti ini, joule per mol K, ada yang lain juga. Nah, itu semuanya perlu untuk disesuaikan dengan satuan yang ingin kita tuju. Kalau satuan yang ingin kita capai itu
per mol K seperti ini kita gunakan 8,314. Kalau yang lain kita gunakan yang lain. Ada yang 0,00 sekian, ada yang seperti itu. Kalau di sini paling tepat kita gunakan 8,314 Joule per mol Kelvin. Untuk nanti kita peroleh nilai segini ya, 4802910,028 Joule per mol. Kita ubah dalam kilojoule, 480, sekian kilojoule per mol, kita mau bulatkan lagi jadi 480,29 kilojoule per mol. Yang perlu diingat kalau misal ada soal-soal berbahasa asing, bahasa Inggris, titik-titik yang ada di sini itu artinya koma, bukan penunjuk satuan ataupun jutaan ataupun ratusan seperti itu enggak. Tapi ini menunjukkan tadi yang saya bilang sebelumnya. Kemudian ada pertanyaan mungkin di soal-soal ini. Bapak mau nanya yang nomor 2, Pak. Nomor 2. Ini ya. Iya itu. Tadi yang kata 400. Yang nomor 3, Pak. Oke, ya. Itu kan saya buletin, Pak, jadi minus 440. Nah, terus yang hasil akhirnya juga jadinya minus 4,51. Oke. Kalau hasilnya memang Itu tipis, gimana, Pak? itu Beda. itu masih bisa Gimana, diterima Pak? ya, Kan beda. karena masih bisa diterima kalau hasilnya nggak terlalu jauh ya, itu masih bisa diterima karena memang faktor pembulatan seperti itu. Tapi idealnya ya perhitungan-perhitungan seperti ini kalian hitung semua dari awal baru di ujung dibulatkan. Jadi pembulatannya sekali aja cukup. Idealnya begitu. Tapi kan kadang-kadang kita terbatas dengan perangkat ya. Kalau misal lagi pegang Excel atau lagi pegang kalkulator yang memang didesain untuk bisa operasi panjang, itu bisa aja membulatkan di akhir. Tapi kalau misal kamu bulatkan di awal, itu ya sah-sah saja sebenarnya. Cuma untuk menghindari pergeseran angka yang terlalu besar, pembulatannya di ujung saja. Tapi kalau misal masih 4,51 atau berapa bedanya nggak terlalu jauh sih masih bisa diterima. Gitu sih. Kecuali Terima orang kasih, Pak. matematika ya. Kalau orang matematika angka di belakang koma beda dikit aja itu bisa jadi masalah, bisa dibahas panjang. Nah, tetapi kan data-data yang kita pakai di sini itu merupakan data-data hasil percobaan ya. Hasil percobaan yang kemudian didatabasekan seperti itu. Sehingga data hasil percobaan itu jarang sekali dapat angka yang benar-benar bulat. Walaupun di sini ketulisnya begini ya, 879 kilojoule. Saya yakin di belakang 9 ini masih ada 0,006 atau 00 berapa, pasti ada yang dibuang juga. Sehingga dalam perhitungan sangat wajar sekali nanti muncul perbedaan berapa digit seperti itu bisa. Asal nggak terlalu besar sih masih bisa diterima kok. Itu sih. Ada lagi mungkin pertanyaan atau cukup? Cukup. Kalau cukup lanjut lagi. Tadi kan di bagian ini ya, yang perlu jadi kuncinya di sini kita bisa menggunakan gas ideal, persamaan gas ideal. Di mana untuk mengganti delta V kita gunakan delta N. Karena ini juga mewakili volume, juga mewakili jumlah mol ketika reaksi yang kita amati merupakan reaksi fasa gas. Berikutnya di soal nomor 5, di sini ada suatu sampel magnesium dibakar dalam suatu bom kalorimeter dengan kapasitas kalornya sekian, 3024 Joule per derajat Celcius. Ingat, kalau di sini dinyatakan sebagai kapasitas kalor, berarti di SMA dulu itu yang disimbolkan menggunakan C besar ya. Di situ dalam perhitungannya tidak dibutuhkan massa.
Sehingga nanti untuk mendapatkan nilai Q, kita langsung bisa masukkan C sebagai kapasitas kalor dikalikan delta T. Delta T-nya itu ini. Dan sekali lagi, kalau misal bahasanya bahasa asing, desimalnya itu dinyatakan dalam titik, bukan koma. Sehingga di sini itu 1,126, bukan 1000. Tinggal kita masukkan ke nilai ini. Jadinya C 3024 Joule per derajat Celcius kali 1,126 derajat Celcius. Untuk kita dapatkan nilai Q-nya sebesar 3,405 kilojoule. Untuk selanjutnya kita ubah dia dalam kilojoule per gram. Kilojoule per gram di sini baru data massa di sini kita pakai. Kita dapatkan nilai 24,76 kilojoule per gram. Dan kita kembali lagi ke soal di sini ya. Soal sini kan reaksinya reaksi pembakaran. Dan juga panasnya itu dilepaskan. Atau panas dari sistem panas dari lingkungan itu meningkat, yaitu 1,126 derajat Celcius. Sehingga di sini muncul notasi negatif karena prosesnya eksotermis. Berikutnya kalau mau kita ubah dalam bentuk kilojoule per mol, tinggal kita ganti saja gramnya ini menjadi mol dengan cara dibagi nilai PM-nya, berat molekulnya. Setelah itu, ini untuk mencari mol dulu ya, dibagi PM ini untuk mencari nilai molnya dulu, kemudian kita bagikan dengan mol. Kemudian kita dapatkan nilai 594,24 kJ per mol. Sekali lagi, karena di situ prosesnya eksotermis, muncul notasi negatif di sini. Ini didapatkan min 594,24 kJ per mol. Seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau heat capacity, itu kita lihat juga dari satuannya ya. Kalau satuannya itu dia tidak ada satuan massa di sini, artinya nilai Q itu bisa langsung kita dapatkan dari kapasitas kalor dikalikan delta T. Kita tidak perlu lagi data massa. Oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan, ini soal nomor 6. Ini soal teoritis. Di sini kita disuruh untuk memprediksikan manakah yang nilainya lebih dari 0, yang kurang dari 0, dan yang sama dengan 0. Seperti yang sebelumnya disampaikan, bahwa untuk delta H0F suatu senyawa yang stabil dalam kondisi murninya dia, itu nilai delta H0F-nya adalah 0. Di sini kita bisa cek, ada disajikan dua buah unsur. Dua buah senyawa, bukan unsur lagi, senyawa Br2 dan juga I2. Bromida itu pada suhu kamar, fasanya adalah liquid. Sehingga di antara dua ini, Br2 gas dan Br2 liquid yang lebih stabil itu adalah Br2 liquid. Sehingga kita bisa statement bahwa untuk nilai delta H0F Br2 itu adalah 0 kJ per mol. Karena dia yang paling stabil. Kemudian, bagaimana kita bisa memprediksikan nilai Br2 yang fasanya gas? Ya, kita bayangkan saja di kehidupan sehari-hari saja. Air itu kan fasanya ada 3. Ada fasa gas, ada fasa cair, ada fasa padatan. Nah, kalau dari cair menuju ke gas, itu kan dia membutuhkan panas. Membutuhkan panas dari lingkungan seperti itu. Sehingga di situ nilai delta H-nya akan lebih dari 0 karena dia membutuhkan. Kalau dari liquid menjadi solid berarti dia melepaskan. Sehingga di sini nilai delta H-nya akan kurang dari 0. Di kasus ini dia untuk Br2 fasa gas itu nilai delta H0F-nya lebih besar dari 0. Karena dia juga bukan merupakan fasa yang stabil. Kita ambil yang kedua. Ada I2. I2 itu yang lebih stabil adalah bentuk padatannya. I2 dalam bentuk solid. Untuk dia menjadi gas, dia butuh pemanasan. Butuh pemanasan artinya nilai delta H-nya lebih dari 0.
Begitu seterusnya kalau kita bisa diminta untuk memprediksikan unsur-unsur atau sinyal-sinyal lain. Contoh O2. O2 itu yang paling stabil adalah O2 fasa gas. Dengan rumus O2, bukan O yang lain. Karena masih ada ozon yang memiliki rumus O3, itu bukan merupakan fasa yang paling stabil, sehingga di situ dia punya nilai delta H0F. Kalau oksigen gas itu tidak punya nilai delta H0F. Seperti itu. Ada pertanyaan dari sini? File ini tidak saya share, nanti kalau memang dirasa penting catat saja, kalau memang enggak ya sudah skip, nggak apa-apa. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, lanjut lagi ke soal yang terakhir. Soal yang terakhir di kemarin itu diminta untuk menghitung nilai delta H berdasarkan reaksi yang sudah disajikan di situ. Delta H dari proses pembakaran yang pertama ini ada C2H4 dan juga yang kedua ada H2S. Nah, rumus umum yang kita pakai di sini adalah delta H0F reaksi sama dengan sigma delta H0F produk dikurangi sigma delta H0F reaktan. HF yang ada di sini ini menunjukkan entalpi perubahan atau entalpi pembentukan dari suatu senyawa dari zat murninya. Jadi kalau misal H2S ya berarti dari H2 dan juga S kayak gitu. Nah, di sini kita kenapa menggunakan rumus ini? Karena apa? Delta HF atau nilai delta HF itu sifatnya bisa dibalik atau reaksi ini bisa dibalik. Misal produk ini kamu taruh di depan, itu bisa. Reaktannya gantian ke belakang itu bisa. Akan tetapi dengan konsekuensi nilai delta H0F-nya juga akan berubah notasinya. Awalnya positif jadi negatif, awalnya negatif jadi positif. Akan selalu seperti itu. Nah, di rumus ini menunjukkan bahwa suatu reaksi kimia itu terjadi karena penata ulangan unsur-unsur dalam suatu senyawa. Di sini delta HF produk ini kita pakai dengan notasi positif, nggak ada apa-apa, nggak ada negatifnya di sini. Kenapa? Karena memang produklah yang dibentuk. Sedangkan untuk delta H0F-nya reaktan ini notasinya negatif karena reaktannya dibongkar. Seperti itu. Sehingga nilai delta HF dari reaktan itu perlu untuk kita kalikan dengan negatif 1 untuk jadi negatifnya. Untuk yang pertama, ini reaksi pembakaran, dia akan ditemukan nilai delta H0F reaksinya sebesar minus 1410,9 kJ per mol. Untuk yang kedua, dia dengan cara yang sama ya, ini adalah produk, belakang ini adalah reaktan. Di sini diperoleh min 1124,1 kJ per mol. Tapi ingat, nilai ini min 1124,1 ini adalah nilai reaksi dari keseluruhan ini. 2H2S plus 3O2. Kalau misal yang diminta adalah delta H entalpi dari 1 mol H2S, ya nilai ini kita bagi 2. Min 1124,1 ini kita bagi 2 mengikuti koefisien dari H2S-nya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya boleh dibilang nilai delta F reaksi yang dirumuskan ini ya memang benar-benar untuk satu keseluruhan reaksi, bukan melihatnya secara parsial. Kalau misal kita lihatnya secara parsial, misal ini entalpi pembakaran dari 1 mol O2 di reaksi yang pertama, ya sudah nilai ini dibagi 3 seperti itu. Jadi 1, 3, dan seterusnya itu dilihat dari koefisiennya. Ada pertanyaan sampai sini? Ini soal terakhir di termokimia. Dan untuk minggu depan, tolong didiskusikan dengan kelas A dan juga kelas C. Nanti kita laksanakan UTS. Sistem UTS-nya nanti saya buatkan soal via entah Google Form, entah yang lain. Kemungkinan sih Google Form. Kemudian nanti akan saya pantau via Zoom. Seperti itu. Dan dilaksanakan minggu depan serentak kelas A, B, C.
Kalau misal tidak bisa di jam perkuliahan, saya tidak masalah di sore ataupun di hari libur juga tidak ada masalah. Tinggal kita diskusikan aja nanti. Ini tentang termokimia, mungkin ada pertanyaan, silahkan. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Yang nomor B itu nggak dibagi dua, Pak? Oke. Karena yang diminta di sini cuma ini ya. Kalau yang di soal ini dia mintanya cuma kalor pembakaran dari reaksi di bawah ini. Ini merupakan delta HF dari reaksi ini. Tetapi kalau misal dimintanya itu entalpi yang dibutuhkan atau yang dilepaskan dari pembakaran 1 mol H2S, baru di sini kita bagi dua. Ini saya bagi dua berarti salah ya, Pak? Ya kurang tepat sih dia karena ngikutin soalnya aja. Nggak usah dibagi dua di sini. Karena kalau dibagi dua ketemunya 1 mol H2S kayak gitu. Dan di sini kan reaksinya 2 mol. Gitu ya. Jadi lihat-lihat aja, lihat perintahnya aja seperti apa. Karena walaupun di sini ketulisnya per mol ya, bukan berarti dia per 1 mol ini, per 1 mol ini atau itu enggak, tapi per mol di sini maksudnya ya kesatuan dari reaksinya ini. Energi sekian ini juga berlaku kalau kita mau bilang energi yang dilepaskan ketika 3 mol oksigen bereaksi dengan 2 mol H2S kayak gitu. Kita bisa lihat dari mol oksigennya. Kalau statementnya kita ubah 1 mol oksigen, ya sudah kita baginya bagi 3, bukan bagi 2. Jadi bergantung sudut pandang yang kita lihat yang mana. Dan untuk besaran segini ini, HF yang kita temukan dari perhitungan tadi, itu merupakan delta HNO_F dari total reaksi yang ada. Oke, Pak. Paham, Ada Pak. lagi mungkin? Hah? Paham, Pak. Terima kasih. Oke. Sip. Pak, maaf, Pak. Ada lagi? Ya. Minta tolong balik ke itu, Pak. Boleh nggak, Pak? Ke slide kelima. Mana? Mau di screenshot. Wah, lemot banget. Ya, Pak, yang ini, Pak. Enggak, yang tadi. Yang tadi. Yang ini. Ya, Pak. Saya izin screenshot ya, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Ada lagi mungkin pertanyaan? Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya langsung aja masuk ke nanti mengenai UTS materinya apa aja. Yang jelas materinya dari yang pertama kita masuk ya. Ada 4 bab. 4 bab yaitu dari kinetika, koligatif, terus nanti ada koloid, dan juga di sini ada termokimia. Untuk proporsi soal yang lebih banyak, mungkin di soal pertama dan bab yang keempat ini ya. Kalau koloid itu saya tawarin ke kalian. Koloid saya masukin ke UTS atau enggak? Kok koloid sih? Koligatif, sorry. Karena koligatif kan sudah di semester 1. Kalau mau saya take out dari situ dengan kesepakatan boleh aja. Si koligatif itu tidak saya masukkan UTS. Mungkin tidak ada, ya, Pak. Kenapa? Mungkin lebih baik tidak ada, Pak. Menurut kamu begitu ya nggak apa-apa, saya ikut. Jadi nanti si koligatif itu akan saya buang materinya untuk dari UTS ini karena semester 1 udah. Kita tinggal 3 bab saja. Ada koloid, ada kinetika, dan juga ada termokimia. Oke ya, nggak ada protes berarti ya
akan saya hapus si kualitatif itu dari materi UTS. Gitu. Untuk yang lain, untuk diskusi-diskusi yang lain, saya rasa kalau saya tawarin bertanya di sini bakalan monoton dan bakal satu arah. Yang jawab juga itu-itu aja, yang nanya itu-itu aja. Dan saya beri kesempatan saja kalau misal ada yang kurang jelas selama jam perkuliahan ini berlangsung untuk bertanya tentang materi-materi sebelumnya. Entah mulai dari kinetika ataupun koloid ya. Insya Allah saya akan fast respon selama jam perkuliahan, tapi kalau setelah itu ya saya jawab, tapi bakal lama. Dan untuk meetingnya, kalau memang dirasa nggak ada pertanyaan, saya tutup. Iya, silakan. Bapak mau nanya, Iya, silakan. Pak, yang untuk delta P kayak CO2, H2O gitu, nanti kalau di UTS sudah diketahui atau kita nyari di internet lagi, Pak, di referensi? Delta H. Kalau delta H kan Ya, bisa yang lihat dari tadi yang soal terakhir. yang mana yang terakhir tadi ya. Yang soal terakhir Yang itu soal maksud kamu. terakhir, Pak. Oke. Itu pasti akan saya berikan, ataupun kalaupun enggak saya berikan, tabel di PowerPoint saya kan ada tuh. Nggak perlu nyari di internet. Kalau nyari di internet, takutnya koma di belakang komanya itu beda. Ada yang ditulis 2 digit, ada yang ditulis 3 digit, kayak gitu-gitu ya. Untuk keseragaman saja, pakai lampiran yang ada di PowerPoint. Di PowerPoint itu ada. Nanti pasti akan saya kasihkan untuk datanya seperti apa. Itu sih. Iya, Pak, makasih. Ya. Karena data-data begitu itu nggak perlu dihafalin sebenarnya. Walaupun saya posisi dosen kayak gitu, ataupun orang yang lebih hebat dari saya, profesor atau apapun, nggak bakal hafal data-data seperti itu. Karena memang ya kalau kita butuh, kita buka referensi. Menghafalkan angka-angka begitu kan kurang ada manfaatnya kalau saya bilang. Dihafalin ya, dalam rangka dihafalin ya. Yang penting kita tahu konsepnya seperti apa, kita tahu bagaimana caranya kalau misalnya kita dapat data A, B, C untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu aja. Ada lagi? Jam 11:08, ini baru 38 menit. Oke, kalau memang dirasa cukup, saya tutup pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi berarti besok ya untuk review praktikum. Saya buat kolom pengumpulan tugasnya juga di KCR. Silahkan kalian kumpulkan perwakilan aja, nggak usah semua. Dan juga link Zoom-nya juga sudah ada di situ. Mungkin itu. Kita ketemu lagi besok. Insya Allah kita sudah puasa. Semoga saja tetap seger. Kita masuk di jam terakhir ya, jam 1:30 ya kelas B. Ya, itu jam-jam kritis. Tapi ya jangan sok-sokan lemes lah. Baru puasa, kayak baru puasa gitu kan. Padahal puasa juga udah berpuluh-puluh tahun, berbelasan tahun buat kalian. Mungkin itu. Jaga kesehatan semuanya. Kita ketemu lagi besok. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sehat-sehat semuanya. Kalau masih ada pertanyaan, saya persilahkan bertanya di WhatsApp, Japri, ataupun di grup, silahkan. Saya sangat terbuka dengan pertanyaan-pertanyaan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, ya kita diskusikan bareng-bareng. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.